suci Allah Maha Besar, hikmah jam'iyah Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. As-sadisu al-i'tidalu fin nafaqati fala yanbaghi ay yaqturu 'alaihinna fil infaqi. Yang keenam, yang perlu diperhatikan oleh suami terhadap istrinya dalam bahtera rumah tangga, al-i'tidalu fin nafaqati, bersikap tegak lurus atau adil dalam nafkah. Fala yanbaghi ay yaqturu 'alaihinna, maka tidaklah seyogianya seorang suami itu pelit terhadap istri, fil infaqi, dalam infaknya. Wala yanbaghi ay yusrifa, dan juga tidak seyogianya dia boros, bal yaktasidu, tetapi bersikap di tengah-tengah. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, wa la tusrifu, dan janganlah berlebihan dalam makan dan minum. Setelah pembahasan yang lalu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan suami, diantaranya harus ada senda gurau, diantaranya juga harus ada kecemburuan yang sifatnya ini cemburu yang pada tempatnya. Kemudian yang keenam di sini perlu diperhatikan oleh para suami, hendaklah memberikan nafkah istrinya dalam bentuk atau dalam kadar yang adil. Maksudnya adil di sini memberikan nafkah tidak terlalu pelit dan juga tidak terlalu boros. Itu namanya adil, i'tidal, ada di tengah. I'tidal itu berdiri tegak lurus, enggak kebangetan ngiri, enggak kebangetan nganan. Ngiri lawannya nganan, bukan ngiri temennya dengki, bukan. Orang kan ada yang ngiri, nganan. Jadi tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, enggak terlalu boros, enggak terlalu juga pelit. Jadi bagaimana? Ada di tengah-tengah. Wala tusrifu, jangan terlalu berlebihan dan juga jangan juga pelit. Kalau memang ya, kita dalam keluarga misalnya ini memerlukan untuk nafkah, taruhlah misalnya sehari itu untuk masak ya kira-kira 300.000 atau 200.000 misalnya, ya udah segitu, jangan berlebihan, jangan sehari dikasih 10 juta, jangan. Itu namanya berlebihan. Begitu juga jangan terlalu pelit. Orang kita mampu ngasih 300.000, 200.000 sehari, tapi dikasihnya cuma 30.000, jangan. 30.000 dapat apaan bang? 30.000 belum masak sendiri dah kata bininya. 30.000 buat sehari. Nah
Ini yang namanya bersikap tengah-tengah atau adil dalam memberikan nafkah. Sebagaimana firman Allah di sini, makanlah kalian, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Karena kalau terlalu pelit, ini juga membuat rumah tangga ini yang bikin berantem kan gara-gara pelit. Ya kalau giliran ngasih belanja aja dikit banget. Tapi kalau undangan nyawer, kalau ada dangdut, kalau ada orkes nyawernya terkenal banget, nggak boleh. Begitu juga berlebihan juga tidak baik, karena yang berlebihan ini tentu akan merusak itu juga, merusak ekonomi atau kestabilan ekonomi rumah tangga. Qala Ibnu Sirin, berkata Imam Ibnu Sirin, yustahabbur lirrajuli, disunnahkan bagi seorang suami, ayya'mala li ahlihi fi kulli jum'atin halawatan, hendaklah dia membuatkan untuk istrinya fi kulli jum'atin, di setiap minggu, sejumat sekali, maksudnya seminggu sekali, halawatan, akan makanan yang manis. Disunnahkan menu-menu yang hari-hari biasa. Nah setiap Jumat ada menu utamanya. Kalau biasanya belanjanya sehari 200.000, nah setiap minggu sekali lebihin buat hari Jumat. Buat hari Jumat dikasih lebih, buat apa? Buat kasih menu tambahan. Halawah di sini arti aslinya manisan. Arti aslinya ini makanan-makanan seperti kolak itu. Jadi ada makanan atau ada menu yang sifatnya ini tidak seperti biasanya di hari-hari biasa. Hendaklah kita memberikan nafkah, dan kalau memberikan belanja ini seminggu sekali ada yang diistimewakan, entah di hari apa. Boleh diambil di hari Jumat, boleh di hari-hari lain. Yang penting dalam seminggu sekali itu ada yang satu hari yang istimewa. Wa yang bagi ayyamuraha bitasadduqi bibaqaya ta'am, dan hendaklah suami ini memerintahkan istri, menyuruh istri untuk bersedekah bibaqaya ta'am, dengan makanan yang tersisa. Wa ma yufsidu lau taraka wa ma yafsudu lau taraka, dan makanan yang basi atau rusak kalau dibiarkan. Fahada aqallu darajatil khairi, ini adalah paling sedikit derajat kebaikan, tingkat kebaikan. Hendaklah suami ini nyuruh istrinya untuk bersedekah. Jadi kalau masak, kalau belanjanya dikasih lebih, nanti ada lebihan makanan, sedekahin. Artinya disedekah, dibagiin tetangga, terutama makanan-makanan yang gampang basi. Makanan-makanan yang gampang basi di sini ya kayak sayur, itu kan gampang basi. Lebihin masaknya tapi dikasih ke tetangga-tetangga. Lebihin masaknya dikasih orang-orang yang terdekat yang ada di situ. Jadi belanjanya dilebihin, kemudian masaknya istri suruh lebih, disedekahkan dengan sisa makanan setelah buat keluarga, buat anak udah semuanya, buat yang tinggal dalam tanggungan kita udah semuanya, maka sisanya ini hendaklah disedekahkan. Suruh bini kita buat sedekah, kasih itu si Ano, kasih itu tangga kita yang sebelah, tangga yang depan, hendaklah diberikan perintah atau suruhan untuk bersedekah. Ini pun hadirin mempertimbangkan keadaan rumah. Biasanya bocah, anak kecil nih, biasanya kalau demen makanan itu suka nanyain, masih ada nggak kebab yang tadi mak? Misalnya gitu, maknya bikin kebab, masih ada nggak dimsum yang tadi. Nah kalau ada anak kecil, sisain juga buat anak kecil, buat anak kita yang biasanya suka nanyain. Nah kalau udah nggak ada orang tua semuanya, kira-kira dibiarin sampai malam basi. Nah sebelum sia-sia jadi basi, mendingan dibagi ke tetangga. Ini diperhatikan juga anak-anak kecil yang kadang-kadang suka nanyain. Nah kalau anak kecil udah kagak ada tapi masih suka nanyain, ya berarti yang nanyain tuh bocah kecil gitu. Ya orang udah sisa disimpan lagi buat besok, jangan langsung disedekahin. Ini adalah kebaikan yang paling rendah atau minimal itu kalau kita nggak bisa sedekah atau infak sehari 100.000, sehari 200.000, infak ke fakir miskin atau ke masjid nggak bisa. Nah minimal itu masakan yang kita masak, jadi bini kita suruh ngirim, ini paling rendah minimal itu masakan kita, masakan yang ada di rumah, ini minimal diberikan kepada tetangga kita. Kadaran minimal dari kebaikan yang bisa kita ajarkan kepada istri kita, kepada keluarga kita. Dan ini saudara akan membekas, ini akan menjadi sesuatu yang terekam sama anak-anak. Jadi anak-anak tahu kalau babanya, emaknya itu suka bagi-bagi. Ini
ngebekas dan gampang ke anak-anak. Entar kalau udah waktunya anaknya ngikutin tuh. Anaknya bakal ngikutin, kalau punya apa-apa dia bakal ngasih orang juga. Karena semuanya itu pasti kerekam sama anak-anak dan anak-anak pasti ngikutin. Semua, bahkan hal-hal yang sifatnya remeh seperti itu. Apalagi sholat kita, apalagi ngaji kita. Yang pada datang ngaji di sini, ini pasti anak-anaknya rekam. Oh, kalau malam Kamis Bapak ngaji, malam Jumat ngaji terus, kerekam terus. Dan itu yang nanti bisa membentuk akhlak anak, termasuk diantaranya bersedekah di sini untuk mencetak dan juga untuk memberikan teladan kepada anak-anak kita. Walil mar'ati an taf'ala dzalika bi hukmil hali wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama.